kehidupan saudara ya. Yuk kita berdoa. Ini masih ada nggak nih siapa namanya Opung ya tadi? Kalau masih ada tolong di chatting kembali, kalau nggak ada ya skip. Yuk kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus, kami mengucap syukur Bapa untuk malam hari ini ya. Nama syukur untuk Bapak. Aku minta revelation-Mu Tuhan, dewasakan roh kami ya Tuhan. Biar semua Bapak pemberontakan kehidupan kami ya Tuhan, Kau tundukkan Bapak dengan firman Tuhan Bapak. Biar setiap pikiran kami, tubuh jiwa roh kami ya Tuhan, ngikuti Bapak perintah-Mu, mau firman-Mu, sehingga baik keadaan kami. Setiap keadaan yang tidak baik ya Tuhan, rombak kembali Bapak hidup kami, sehingga kami hidup Bapak dalam kemuliaan-Mu, dalam keajaiban-Mu Bapak, di dalam nama Yesus. Malam hari ini ya Roh Kudus, tundukkan semua daging kami. Kami tahu Bapak, setiap pemberontakan Bapak membuahkan Bapak dosa, dan dosa menghadirkan semua kekacauan di dalam kehidupan kami. Dan biar malam hari ini ya Tuhan, tundukkan semua Bapak dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami diberkati dengan ajaib ya Roh Kudus. Saat kami mengikuti rencana mau-Mu dan kehendak-Mu ya Tuhan, biarlah Bapak kuasa Tuhan Bapak kami lihat, mujizat terjadi. Biarlah Bapak terobosan Bapak kami nikmati, setiap anugerah Tuhan tidak pernah jauh dari hidup kami. Langkah kami terbuka, tembok dirobohkan, laut terbelah, dan biarlah setiap Yeriko roboh dalam nama Yesus. Dan biarlah sakit juga Engkau sembuhkan Bapak, karena kami tahu Bapak kuasa Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Naikkan Bapak setiap Bapak supranatural di dalam kehidupan kami, dan biarlah segala kuasa Tuhan Bapak memimpin hidup kami di dalam nama Yesus Bapak. Terima kasih ya Roh Kudus. Terbukalah mata roh kami ya Tuhan, terbukalah Bapak setiap rohani kami, dan biarlah semua kemandulan Bapak dirobohkan dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Biarlah juga sekali lagi yang sakit ya Tuhan, saraf kejepit, sembuhlah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya nama-Mu Bapak kekal selama-lamanya. Semua yang percaya akan nama Yesus katakan amin, amin, dan amin. Sorry. Ya sekali lagi shalom. Sebelum saya masuk khotbah saya, ya yang percaya katakan amin. Saudara bisa sebentar. Ini kekencengan gue ya. Oke. Ya sebelum saya masuk khotbah saya, terakhir saya khotbahin tentang namanya perubahan kehidupan rohani yang diberkati. Level demi level naik dan akan diberkati. Nah saudara perlu tahu bahwa kehidupan manusia, di khotbah saya di hari Minggu kemarin ya, di pukul 10 pagi kalau nggak salah. Ya 10 pagi betul. Saya ngomongin tentang namanya level yang diberkati Tuhan. Ya tentang namanya level kerohanian. Ada seringkali saudara kalau misalnya tidak belajar akan firman Tuhan dengan baik, saudara akan masuk dengan masalah. Nah setiap kita ini akan ketemu namanya hidup tuh pasti ada namanya ketemu namanya masalah. Kalau di luar Tuhan, kalau di dalam Tuhan Pak, Tuhan yang jamin. Karena di dalam firman Tuhan Yesaya 46 ayat 4, sampai rambut kita tua, sampai masa tua kita, Tuhan tetap menggendong dan tetap memberkati dan menjamin setiap kehidupan saudara dan saya. Kalau di dalam, Pak kalau hidup saya banyak masalah Pak, belum keluar. Nah di dalam 2 Raja-Raja 2, saya khotbah tentang 2 Raja-Raja 2 ayat yang pertama, tentang Elia terangkat ke sorga. Ya bersama dengan Elisa dia berjalan. Dan dengar baik saudara, orang Kristen itu hidup dengan namanya pertama di Gilgal. Nah Gilgal itu adalah arti tentang namanya pengudusan atau namanya perubahan. Nah kalau saudara cermat, saudara akan namanya dikuduskan Tuhan dari sisi ekonomi, dari sisi namanya kehidupan, apapun yang mohon maaf ya, yang najis di hidup kita ya, tentang dosa perzinahan, percabulan, itu Tuhan tahirkan, Tuhan kuduskan. Nah kalau saudara nggak belajar, Gilgal itu artinya juga adalah lingkaran, gulungan atau batu namanya berputar. Nah kalau saudara namanya hidup dalam seorang Kristen dengan namanya kehidupan udah bertahun-tahun ya, saudara nggak belajar dengan baik, saudara akan masuk ke lingkaran Gilgal. Setiap kita dia akan masuk lingkaran Gilgal. Ada yang cepat keluar, ada yang lama. Kenapa Pak saya lama Pak dengan masalah yang ini? Karena nggak belajar firman, nggak berusaha keluar, nggak namanya effortmu itu ditunggu Tuhan. Nah Gilgal banyak orang terjebak dengan masalah yang sama. Soal ekonomi, ya soal namanya rumah tangga, soal namanya kenajisan, soal namanya narkoba, ya main judi online, apapun lah masalah saudara, pergumulan terhadap keluarga, anak, cucu mantu dan sebagainya. Nah kalau saudara nggak pakai firman, saudara akan hidup di mana? Di Gilgal. Nah ada berapa banyak orang Kristen masuk di dalam Gilgal tersebut nggak keluar-keluar. Pak saya sudah didoakan A, B, C dan lain sebagainya. Bukan soal didoakan, kamu yang harus keluar.
Nah, di saat namanya saudara tahu bahwa di dalam ayat yang pertama di situ ada namanya ada badai. Badai di dalam kehidupan kita itu membuat kita kenal Tuhan harusnya. Nah, saudara mau kenal siapa itu terserah. Pak, saya mau kenal saudara saya aja yang banyak duit. Karena nanti di depan juga kena Gilgal lagi. Karena manusia nggak mungkin selalu menolong, tapi Tuhan selalu menolong. Ada amin, saudara. Nah, yang kedua, saya nggak khotbahin itu, saya cuma highlight khotbah saya di hari Minggu. Ya, setelah masuk Gilgal, saudara akan harus namanya push di dalam rohmu masuk kemana? Ke Betel. Nah, Gilgal itu artinya adalah masalah yang berlarut-larut, tidak kunjung keluar. Sekali lagi ya, ingat ya, saudara boleh ngomong amin, boleh ngomong teriak namanya dalam nama Yesus, amin, saya percaya itu. Namun kalau watak kita nih nggak mau berubah, Gilgal akan jadi bagianmu. Bagaimana Pak supaya keluar dari Gilgal? Kenali watakmu sendiri. Nah, yang kedua, masuk dengan namanya level battle. Battle adalah tempat sesuatu yang dimana adalah namanya rumah doa. Ya, jadi doa bukan di gereja, di rumahmu justru. Karena Abraham ketemu battle, dia menghadap Tuhan yang mandul jadi punya anak. Ishak gali sumur, keluar mata air. Padahal Abimelek gali sumur di tempat yang sama tidak keluar air. Tapi herannya Ishak gali mata air, ya, setiap dia gali 3 tempat Alkitab mencatat di ayat yang pasal 25 ya. Pasal 25 itu bicara tentang Ishak. 26 itu bicara tentang namanya gali sumur daripada Ishak. Saudara tahu di negeri itu, negeri penuh kekeringan. Tapi herannya Ishak bisa ketemu mata air. Loh kenapa? Betel. Sebelum dia gali, dia punya hubungan dengan Tuhan. Di mana? Di Betel. Betel adalah tempat menghidupi keintimanmu dengan Tuhan. Nah, Hana juga mandul. Saudara tahu di 1 Samuel pasal pertama, Alkitab mencatat Peninah menindas Hana. Hana itu dinyatakan mandul. Tiap hari dikatain, hei Hana yang mandul. Saudara kalau dikatain tiap hari, ngamuk lama-lama, mau rohanimu bagus kayak apapun. Makanya kalau kita, Pak saya hidup terpuruk terus Pak, bangun Betel. Hana ya, Alkitab mencatat Hana berdoa, nangis pakai air mata. Dan Tuhan memberikan anak bernama siapa? Samuel. Dan bukan hanya Samuel, muncul lagi anak lagi. Dengar baik saudara, Betel merobohkan semua yang saudara anggap itu sulit untuk saudara terobos. Saudara nggak tahu, saya nggak tahu saudara punya permasalahan pergumulan apapun. Pak, jualan saya sepi Pak, tidak ada orderan dan sebagainya. Bangun Betel. Betel itu merubah semua keadaan hidupmu di depan bukan di belakang. Ada amin, percaya Betel sanggup merobohkan namanya setiap kehidupan yang menjadi penghalangmu. Amin saudara. Nah, yang ketiga masuk tentang namanya Sungai Yeriko. Yeriko itu bicara tentang namanya kota yang berbau harum. Dengar baik orang Kristen, Betel kamu bangun itu tidak cukup. Doamu kamu bangun dengan rohanimu itu udah bagus. Tapi Tuhan nuntut itu Yeriko. Yeriko itu bicara apa Pak? Buah-buah roh. Kamu boleh berdoa, boleh berpuasa, tapi kalau buah-buahmu rusak, buah-buahmu jelek, buah-buahmu berbau busuk dan berbau najis di hadapan Tuhan, saudara gak akan sampai ke level berikutnya. Level berikutnya apa Pak? Sungai Yordan. Saudara akan lihat namanya janji Tuhan. Walaupun saudara cuman Tuhan pengen dong kesini, langsung blek jadi. Ya itu highlight khotbah saya Pak. Khotbahnya di mana Pak? Saudara bisa klik nama saya di sini. Di situ ada link YouTube, tinggal klik. Saudara bisa nonton khotbah saya di hari Minggu. Ya hari Minggu itu tanggal berapa saudara cari sendiri, tentang namanya level rohani yang diberkati. Ya hari ini saya ngomongin bukan itu. Hari ini kita ngomongin tentang namanya penundukan diri. Nah ya, saudara bisa buka di dalam Raja-Raja 25 ayatnya yang pertama. Ya, saudara punya Alkitab, saudara percaya bahwa Tuhan memberkati kehidupan saudara dengan ajaib. Saudara masih yakin bahwa Yesus sanggup menerobos semua pergumulan permasalahan saudara, bisa katakan amin Pak, masih percaya ya. Jadi tetap namanya berjuang saudara ya. Jadi jangan saudara berhenti dengan namanya setiap kehidupan apapun masalahnya, tetap Tuhan itu jawabannya, jangan jauhi. Kalau Pak saya belum dapat Bapak untuk namanya mengerti, untuk namanya sebuah terobosan ya, saudara bisa
tanya jawab setelah habis khotbah, kita bisa ngobrol dan sebagainya. Jangan, ya mau tanya DM sih boleh aja, cuman saya terbatas untuk membalasnya jujur aja ya. Tapi kalau misalnya dalam kondisi lagi live gini, saya bisa cerewet untuk ngomongin namanya firman Tuhan, ataupun juga bisa ngomongin banyak hal tentang firman Tuhan. Saudara bisa banyak tanya apa yang saudara ingin tanya. Tapi ingat, pertanyaannya jangan muter-muter ya. Intinya aja langsung saya akan responin dengan firman Tuhan. Ada amin saudara. Nah, di dalam 2 Raja-Raja pasal 25 ayatnya yang pertama. Maka pada tahun ke-9 dari pemerintahannya, dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebukadnezar Raja Babel dengan segala tentaranya. Ia menyerang Yerusalem, ia berkemah mengepungnya dan mendirikan tembok pengepungan sekelilingnya. Sorry ya, ini saya lagi juga kena batuk nih. Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang ke-11 zaman Raja Zedekia. Ya, ayat 3. Pada tanggal ke-9 bulan yang ke-4, ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu dan tidak ada lagi makanan pada rakyat itu. Dengar baik saudara, Zedekia itu adalah raja Israel yang dikepung dengan segala namanya pasukan Nebukadnezar. Pasukan Nebukadnezar hari itu adalah pasukan yang sangat terkuat di dunia. Ya kalau zaman sekarang mungkin Amerika atau mungkin bangsa-bangsa yang lain kayak Rusia dan sebagainya. Tapi masa itu Nebukadnezar nggak sebanding dengan Amerika sebenarnya. Karena apa? Nebukadnezar itu punya kekuasaan sangat besar saudara. Dan Zedekia raja Israel itu dikepung selama berapa? 2 tahun. Di tahun ke-9 Zedekia diangkat jadi raja. 2 tahun Nebukadnezar nyerang. Kenapa nyerang? Ingat saudara, orang Israel itu disertai Tuhan harusnya. Tapi kenapa orang Israel justru diserang? Dan Alkitab mencatat Zedekia kalah. Saudara, ditentukan Tuhan untuk kita ini hidup jadi pemenang. Tapi banyak orang Kristen hidup penuh dengan kekalahan. Tuhan kasih jalan keluar bagi Zedekia waktu dia dikepung. Nanti kita bahas. Setiap masalahmu selalu ada firman untuk namanya solusi. Tapi dengar baik saudara, nggak semua orang Kristen dikasih solusi itu mau jalanin loh. Contoh kayak kemarin, Pak saya nggak punya kerjaan Pak, doain dapat kerjaan, gajinya kecil Pak. Nah itu dikasih solusi sama Tuhan, dikasih kerjaan, karena gajinya kecil dia nggak mau. Ya shalom. Seringkali kalau kehidupan manusia penuh dengan kesombongan. Ya orang Kristen kalau penuh kesombongan, congkak tuh gini, ini loh saya, itu congkak. Tipis-tipis dengan kesombongan. Tidak sedikit orang Kristen kurangnya peduli dengan akan Tuhan Yesus yang sudah berkorban bagi saudara dan saya. Dan ini adalah kebenaran. Bahkan Yesus mati untuk saudara karena tunduk dengan Allah Bapa. Dengar baik saudara. Firman itu dikasih tahu sama namanya Nabi Yeremia, dikasih ke Zedekia. Zedekia nggak mau tunduk dengan firman Tuhan. Ini membuat Zedekia celaka. Saudara tahu nggak? Sadar apa enggak? Saya nggak tahu. Saudara, hidup namanya suka berontak atau taat itu menentukan bagaimana garis kehidupanmu diberkati atau tidak. Kalau saya tanya sama saudara, saudara punya nggak namanya pemimpin rohani di dalam kehidupan saudara? Nah, ayo. Karena Tuhan ngomong begini sama saya. Setiap anak-anakku aku kirim orang. Aku kirim Musa. Buat ngapain Tuhan? Buat aku tundukkan. Aku ajari firman. Aku berikan firman. Aku nasihati. Aku bawa mereka untuk kenal jalan-jalanku. Nah saat saudara namanya tidak punya pemimpin di dalam kehidupanmu, bagaimana saudara bisa tunduk dengan firman? Zedekia ada Yeremia aja nggak tunduk kan firman Tuhan. Betapa mengerikannya kalau kita Kristen nggak punya pemimpin. Pak gembala saya, seberapa saudara terlibat di dalam pelayanan tersebut? Atau saudara cuma datang pulang. Artinya saudara nggak punya pemimpin. Sedangkan orang Israel mau keluar dari namanya dosa Mesir, perbudakan akan dosa. Saudara tahu harus ada Musa yang membawa orang Israel keluar menuju jalannya Tuhan. Nah Zedekia nggak cukup belajar dari masa lalu, dari namanya sejarah. Berapa banyak orang Kristen mengalami banyak masalah, kenapa nggak belajar? Menurut saya nggak belajar dari kisah Alkitab,
Nggak belajar namanya contoh-contoh di dalam kehidupan Alkitab. Oh yang kayak gini nggak boleh, saya nggak mau langgar. Waktu saudara penuh dengan namanya kesombongan, jalan sendiri tanpa firman, bukankah itu kesombongan di hadapan Tuhan? Dan saat saudara namanya kena liku-liku dengan permasalahan, gejolak kehidupan, kesulitan demi kesulitan, baru saudara cari Tuhan. Setiap orang yang jauh daripada firman Tuhan, saya ngelihat ya duduk beberapa orang-orang Kristen yang hidupnya jauh daripada Tuhan. Contoh, saya tanya kadang-kadang, ada yang nggak yang maksudnya gini, kamu ngerti nggak puasa? Nggak ngerti Pak, saya puasa. Kadang-kadang saya tepok jidat. Loh kenapa? Karena menurut saya kalau puasa aja kamu nggak ngerti, sedangkan agama sebelah aja tuh banyak orang ngerti tentang puasa. Nah, orang Kristen udah gede, udah puluhan tahun ikut Tuhan, nggak ngerti, cuman puasa aja nggak ngerti. Kedua, ya, ketemu nih, oh jangan saya, lempar-lemparan, jangan saya, kamu aja, jangan. Nah kalau menurut saya model kayak begitu itu nggak tunduk firman Tuhan. Dengar baik saudara, di dalam Ulangan pasal yang 12 ayat 28, dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu supaya baik keadaanmu. Maksudnya gini, dengarkanlah baik-baik firman Tuhan, tunduklah kepada firman-Nya supaya baik keadaanmu. Nah saya mau tanya, seberapa saudara yang keadaannya nggak lagi baik-baik aja dalam kehidupanmu? Kalau saudara nggak membangun pertobatanmu, nggak membangun kedekatanmu dengan Tuhan, keadaanmu nggak akan berubah loh. Walaupun Yesus baik, tapi firman malam hari ini saya akan tegorin. Nah saudara harus belajar untuk namanya, aduh saya harus percaya, katakan amin saudara. Dengerin firman, tunduk akan firman. Perintah itu artinya tunduk. Tuhan ngajarin saya pada hari ini, tunduklah akan firman-Ku, maka kamu akan baik keadaanmu. Dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya. Tuhan janji bukan 1 tahun loh, bukan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, enggak, selama-lamanya Tuhan janjikan baik keadaanmu. Makanya orang banyak Kristen bilang begini, oh saya punya masalah karena Tuhan izinkan. No, ini firman-Nya yang ngomong. Supaya keadaanmu, anak-anakmu yang kemudian selama-lamanya apa yang bilang kau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Artinya tunduk akan firman Tuhan, kamu akan baik. Amin saudara. Itu firman. Tapi kalau saudara merasa, wah Pak saya harus tidak baik itu. Saya berdoa saudara. Karena banyak di saat orang datang penuh dengan banyak masalah. Tolong Pak, rumah tangga saya Pak. Rumah tangga lagi sih. Saya nikah nggak punya pengalaman pernikahan loh. Dengar baik saudara. Saya nikah ini setelah saya masuk Kristen. Saya ngelihat pernikahan papa mama saya juga bukan yang baik-baik aja. Papa saya tuh kalau saya lihat ya pulang ke Indonesia itu cuma 2-3 hari pergi lagi. Pulang 2-3 hari pergi lagi. Saya ini nggak ngerasain kasih bapak dalam hidup saya. Enggak. Bahkan saya pernah ditanya, kalau kamu disuruh pilih papa atau mamamu yang meninggal, saya bilang papa saya duluan. Kenapa saya begitu lantang? Karena saya pikir saya nggak punya peran bapak dalam hidup saya. Sampai pada akhirnya saya bilang, bapak saya meninggal itu jauh lebih bagus. Karena bagi saya nggak berguna. Itu dulu saya belum Kristen. Jadi rumah tangga dari orang tua saya itu nunjukin sesuatu tuh yang buruk buat hidup saya. Sampai pada akhirnya saya 2013 menikah. Ya dengan istri saya sekarang. Bisa sampai hari ini bertahan, sampai hari ini bisa berjalan dalam pernikahan. Karena apa? Karena tunduk akan firman. Kalau saya lihat orang tua saya berantem hebat saya pasti dalam pernikahan. Loh kenapa? Harus tunduk dengan firman. Firmanlah yang memulihkan segala keadaan. Firmanlah yang memberkati hidup saudara. Firmanlah yang memberikan kesembuhan. Firmanlah yang memberkati hidup jalan-jalan kehidupanmu. Apa yang kamu kerjakan melalui firman bisa memberkati hidup saudara. Amin saudara. Tapi kalau saudara namanya hidup jauh dari firman Tuhan, pengennya diberkati aja Pak, nggak usah ikut Yesus, ikut setan lebih gampang. Loh kenapa? Karena Tuhan bilang tunduk akan firman-Nya. Ikut setan juga harus tunduk dengan aturannya. Ya, kalau setan tuh ya dulu saya ini mainnya main kuasa gelap saudara. Kalau pengen berkat dari setan, saudara tahu saya harus beli kembang, beli kemenyan, beli namanya kembang 7 rupa, beli hiolo apa segala macam itu. Saya harus ikutin aturan setan supaya saya diberkati. Betul ya? Nah ikut Tuhan juga sama. Ada cara mainnya. Cuma masalahnya kalau setan memberkati terbatas,
Tuhan tidak terbatas, saudara. Dia Allah yang baik, dia memberikan cuma-cuma tanpa namanya sebuah pertukaran nyawa seperti setan dan iblis. Namun dengar baik saudara, iblis pengen namanya saudara itu ngikutin apa yang jadi rencana dan kebusukan dia. Kalau Tuhan saudara nggak bisa. Saudara kaya dengan kesombongan, Tuhan pasti nggak suka. Setan suka. Kamu tambah kaya tambah sombong, suka setan. Nah, setiap hidup yang jauh daripada Tuhan, saudara akan dikepung dengan banyak masalah seperti di ayat pertama. Maka pada tahun ke-9 dari pemerintahannya dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 10 bulan itu datanglah Nebukadnezar Raja Babel dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Ia berkemah mengepung Zedekia. Kalau saudara merasa Pak banyak masalah Pak, banyak tekanan, banyak pressure, artinya hidupmu lagi jauh dari Tuhan. Makanya waktu saudara mau mulai serius dengan Tuhan, nggak sedikit orang merasa bahwa kenapa ya ikut Tuhan kok malah makin banyak masalah. Dikepung. Siapa? Setan juga ngepung. Saudara nggak tunduk dengan firman Tuhan, akibatnya fatal. Saudara berontak akan namanya firman Tuhan soal kekudusan, saudara akan ditawan dengan dosa perzinahan. Saudara namanya tidak mau taat akan firman Tuhan, pasti tidak melihat mujizat. Nanti di ayat 7 saudara bisa baca. Hidup dalam kuasa gelap pasti sengsara. Kenapa? Gelap. Saudara nggak atur untuk memanage akan namanya keuangan. Kamu kan hidup dengan hutang, miskin, hutang, miskin, hutang, 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 dan hutang. Dunia berikan perintah, Tuhan juga berikan perintah. Saudara namanya langgar berdampak yang negatif. Saudara kayak saya ini lagi kurang enak badan. Andai saya ke dokter lah. Saya ke dokter, pengen apa? Pengen sembuh kan. Saat saya mungkin kalau ke dokter, ya nanti saya juga agak radang. Kalau saya ke dokter, pasti dokter bilang tuh jangan makan yang goreng, pedas. Pasti dua ini. Nah kalau saya langgar, saya nggak mau tunduk dengan apa nasihat daripada dokter itu. Sembuh apa sakit saya? Tambah sakit apa tambah sembuh? Oh yuk. Dengar baik saudara. Tuhan tuh mau saudara tuh keadaannya baik. Saya nggak tahu saudara mau dikepung dengan masalah apapun. Pak saya masalah uang, masalah suami, masalah anak, masalah kesehatan, itu dikepung. Apapun masalahmu. Ingat, ada orang yang Pak tolong doain, abis itu tinggalin room saya. Percayalah kamu kemanapun tidak ada namanya firman nggak ngerubah situasi. Saya ini nanganin orang ya jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan, baik istri saya. Kita berdoa tuh ketimbang doa sama ngajarin, kita lebih push ke pengajarannya. Kenapa Pak? Ke pengajarannya. Karena gini saudara, kalau saudara nggak ngerti pengajaran Tuhan, kamu akan ngulangin masalah yang sama. Kalau saudara nggak ngerti akan masalahnya apa. Zedekia masalahnya apa sih? Zedekia tuh dinasihatin Tuhan nggak mau denger. Malah mintanya tolong doakan Nabi Yeremia. Tuhan marah. Marah loh. Saudara baca kisahnya Zedekia di dalam Yeremia 34. Karena apa? Karena Tuhan minta lu dengerin firman. Dia gak mau dengerin, malah nyuruh apa? Tolong doakan supaya berubah keadaan. Berapa banyak orang Kristen kayak gitu. Berubah, gak mau tolong doain supaya berubah. Gak bisa. Kamu yang harus berubah. Nah kenapa banyak orang Kristen digilal? Ya ini wataknya. Haleluya. Saya berdoa saudara itu belajar namanya kenalin. Apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan saya? Sehingga saya keluar dari kepungan Nebukadnezar. Dengerin ya. Ini Tuhan ngomong sama saya begini. Waktu saya siapin firman ini kemarin. Sebenarnya saya khotbahnya kemarin bukan hari ini. Hari ini saya ngomongin tentang kasih sebenarnya. Tapi karena saya lagi keadaan capek, saya pengen istirahat, saya istirahat dulu. Taunya hari ini juga masih belum, keadaannya masih kurang sehat lah. Dengerin saudara. Tuhan ngomong begini. Kalau kamu namanya dikasih firman, tidak mau tunduk, tidak mau belar. Dengerin, ulangin, saya ulangin. Kalau kamu lewat firman tidak mau dengar,
tidak mau berubah, tidak mau namanya mengikuti apa yang Tuhan atur dan perintahkan, tidak mau tunduk akan firman-Nya, Tuhan akan kirim Nebukadnezar. Itu yang Tuhan ngomong sama saya. Maksudnya apa Tuhan? Kamu akan diajar oleh Nebukadnezar, orang yang paling kamu gak suka. Contoh dalam pelayanan atau dalam kantormu, kamu akan dipimpin atau diajar oleh orang-orang yang sangat amat justru kamu gak sukai. Itulah Nebukadnezar. Dan dia berkuasa dalam hidupmu, berkuasa dalam kerjaanmu, dalam pelayanan. Siapa yang lagi ngalamin namanya ditindas? Ayo. Lagi, wah ini kayaknya bos gua nih kurang ajar nih, ini pimpinan rohani gua nih nggak bener nih. Siapa yang lagi ngalamin kayak begitu? Saya dengerin ya, Tuhan akan kirim Nebukadnezar. Tuhan nggak hantam yang namanya Israel, nggak. Tuhan kirim Nebukadnezar. Ingat, Nebukadnezar itu adalah hamba Tuhan. Tahu dari mana Pak? Yeremia 27 ayat 6. Dan sekarang aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hambaku, yakni Nebukadnezar. Yeremia 27 ayat 6. Saya pikir Nebukadnezar itu adalah raja yang tidak kenal Allah Israel. Ternyata ya, Alkitab mencatat di Yeremia 27 ayat yang 6. Dan sekarang Yesus menyelenggarakan segala negeri ini ke dalam tangan hambaku, yakni siapa? Nebukadnezar, raja Babel. Buat ngapain Pak? Proses hatimu sendiri. Kalau lewat firman kamu gak bisa dibentuk, lewat firman kamu gak bisa diajar ketaatan, lewat firman kamu gak bisa diajar untuk namanya tunduk akan firmannya, Tuhan akan kirim apa? Nebukadnezar. Proses dia. Dulu ada satu hamba Tuhan ngomong begini sama saya, kamu tahu gak? Dia bilang. Saya bilang, tahu apa? Ini dulu mama rohani saya ngomong, buat proses kita. Kita tahulah tentang itu sebenarnya. Tapi ada yang unik dari perkataan dia gini. Dan ada orang-orang yang ditentukan Tuhan. Ya, ada orang-orang yang ditentukan Tuhan. Itu memproses banyak anak-anak Tuhan lewat orang ini, lewat orang yang sama. Tiba-tiba dia ngerusuh lah. Tiba-tiba dia akan berpikir tentang yang aneh-aneh dan sebagainya. Saudara kayak, wah gue gak bisa ikutin ini segala macam. Dan saudara perlu berdoa berjam-jam, terus berpuasa, terus namanya intim dengan Tuhan. Lewat orang ini, kita ini jadi dekat sama Tuhan. Saya pikir ya, iya juga sih. Dan itu yang ditunjuk saudara saya. Nah orang inilah, Ibu Rani saya ngomong, orang inilah memproses hidup banyak orang nanti. Saya pikir, oh iya, masa iya? Di firman gak diajarin saudara. Saya juga nggak ngerti, nggak tahu saya. Bukan nggak ada kali, mungkin mama rohani saya ngomong ini, orang ini akan memproses banyak orang. Itulah Nebukadnezar. Firman Tuhan bilang kekudusan, jaga. Saudara nggak jaga, nggak tunduk masa tua. Ya, rumah tangga rusak karena apa? Tidak tunduk akan firman Tuhan. Suami disuruh mengasihi istri, tidak mengasihi. Malah main game aja, malas kerja. Gimana rumah tangganya mau utuh? Istri disuruh tunduk kepada suami, malah cerewet, lebih cerewet daripada suaminya. Suruh suami yang nyetir, malah istri yang nyetir rumah tangga. Makanya nggak tunduk. Kelak saat saudara namanya punya ambisi, ya khususnya perempuan. Ya karena firman tuh di dalam Efesus 5 ayat 22-23. Hai istri, tunduklah kepada firman Tuhan. Ya saya buka dulu lah ya. Jadi semua tuh ada firmannya. Nanti kalau dibilang ada firmannya repot. Ya, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Itu firman. Kenapa banyak orang rumah tangga rusak dan mau berakhir dalam perceraian? Karena firmannya dilanggar. Nggak mau tunduk. Pak, suami saya mah kayak setan. Kalau suamimu kayak setan, kamu setan dong. Karena nggak mungkin. Kamu saya anak Tuhan Pak, suami saya yang setan. Nggak mungkin anak Tuhan nikah sama setan. Kalau suaminya setan, kamu juga setan pasti. Dan ada beberapa rumah tangga begini, kenapa Pak rumah tangga saya berantakan begini dan sebagainya? Karena kamu pengen jadi Tuhan.
Nggak mungkin Pak saya mau jadi Tuhan. Mungkin, saya bilang. Makin ngomong begitu makin mungkin. Kenapa? Karena ngomong begitu makin nggak ngerti apa yang saya maksud. Loh, Tuhan tuh yang ngerubah suami, ngerubah semua kehidupan manusia. Kadang-kadang istri pengen ngerubah suami, bukankah kamu menjadi Tuhan? Kamu nggak ngerti akan firman ini, kamu akan lihat rumah tangga tuh berantakan, kayak kapal pecah, kayak neraka. Karena suami adalah kepala istri. Ingat, saya kenal ada seorang pelayanan, istrinya lebih dominan daripada suaminya. Itu baik gak? Gak baik. Suatu hari kamu akan bumerang tuh. Pak, dia pernikahannya sehat-sehat, siapa yang tahu di dalamnya? Kita cuma tampak luar aja. Betul apa betul? Kalau tampak luar mah ya rumah tangga orang kelihatannya wah harmonis, ya nggak ada yang tahu. Di dalamnya, wah. Dan dengar baik saudara. Sebentar. Kenapa istri itu disuruh tunduk kepada suami? Dengar baik saudara. Ini Tuhan pernah ngomong sama saya begini. Karena Tuhan tuh gak kepengen istri itu kehilangan hati. Kalau saudara kehilangan hati, cenderung tidak akan tunduk. Percayalah. Yang Tuhan mau, peran istri adalah main roh. Ngapain? Makanya dia tiang doa. Kebanyakan istri malah mikir. Yang mikir tuh laki, bukan tugasmu. Pak, tapi suami saya malas dan sebagainya. Nah, jangan mikir. Rubah keadaan suamimu, bukan pakai mulutmu, pakai doamu. Makanya Tuhan bilang apa? Hati. Hai istri, tunduklah kepada suami. Perempuan gak boleh disuruh mikir. Pakai roh, pakai lutut. Ada amin. Yang percaya katakan amin. Sejak saudara ikutin firman ini, saya percaya rumah tanggamu akan baik-baik saja. Loh, istri saya bukan gak pernah bertengkar dengan istri saya. Kalau istri saya minta, saya ini sama istri saya beda 11 tahun. Saya lebih muda, istri saya lebih tua. 11 tahun. Suatu ketika ada orang tanya, kenapa lu mencari yang muda? Karena jujur dia bilang, untuk tunduk sama seorang suami yang beda 11 tahun, itu bukan perkara mudah dan gue mau belajar itu. Istri saya ngomong gitu. Saat saya mungkin lagi bertengkar, lagi gak suka atau apa segala macam, istri saya bisa ngomong, maaf ya, saya salah. Kalau saudara pakai otak, gengsi dong, minta maaf, betul apa betul? Tapi kalau pakai roh, ya demi rumah tangga utuh lah. Sorry ya, orang pakai otak jarang minta maaf. Dengerin istri-istri, nanti suami juga kena. Kalau saudara berontak akan firman Tuhan, tidak tunduk, bagaimana Tuhan mau bela? Dilanggar firman. Dan banyak pernikahan hancur berantakan. Dan nyalain Tuhan kenapa? Apanya yang kenapa? Saya berdoa saudara itu sadari, firman Tuhan jangan dilanggar. Supaya keadaan kita baik, selama-lamanya baik. Ulangan berapa tadi itu? 12. Ya. Ayat yang keberapa saya lupa. Dengar baik saudara, jangan saudara langgar firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, Pak suami saya bejat pak, tunduk tetap. Firmannya bilang begini, hei istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi suamimu itu melambangkan Tuhan di muka bumi. Dia adalah kepala imam. Dia mewakili Tuhan dalam rumah tangga kita. Pak suami saya main judi pak dan sebagainya, tenang, tunduk dulu, maka Tuhan yang akan libas suamimu. Ya tunduk dulu, nggak usah berontak dulu, nggak usah cari banyak alasan, nggak usah banyak argumentasi dengan firman Tuhan. Tunduk dulu. Dia marah-marah pak, tunduk. Dia main pelacur pak, tunduk. Firmannya bilang tunduk. Karena Tuhan nggak mungkin melacur. Karena Tuhan gak mungkin curang terhadap kita. Karena Tuhan tidak mungkin namanya berlaku naif, berlaku sesuai yang jahat terhadap orang yang melakukan firman. Gak mungkin.
Kalau suami selingkuh terus, makanya nggak pernah tunduk. Tunduk aja dulu. Tunduknya bukan karena egomu. Saya bertahan karena saya sabar terhadap anak. Makan tuh anakmu. Ada orang kayak gitu soalnya. Saya khotbah modelnya begini saudara. Tunduk firman, karena firman. Saya menikah karena firman. Saya mau bertahan, saya mau setia karena Tuhan. Tunjukin karena Tuhannya, karena kamu mau berlutut. Dengar baik saudara, saya hamba Tuhan. Saya banyak ketemu namanya hamba-hamba Tuhan. Yang dulunya belum jadi hamba Tuhan. Selingkuhnya gila-gilaan. Berubah semua karena bertemu dengan Tuhan. Saya akan percayakan firman Tuhan. Saya gak mau lihat keadaanmu. Pak dia selingkuh udah 10 kali, terserah mau 1000 kali pun saya gak peduli. Karena firman Tuhan di atas kenyataan. Kenyataannya dia selingkuh Pak. Firman Tuhan di atas kenyataan yang ngerubah kenyataan jadi kebaikan. Saya kadang-kadang bingung sama orang Kristen. Kenapa harus lihat kenyataan? Kenapa gak lihat firman dan belajar? Kalau saudara ngelihat kenyataan mau sampai kapan? Kenyataan ini bumi ini akan lenyap loh. Kenyataannya. Tapi orang bilang, iya Pak kenyataannya begini. Saya yang lebih baik. Suami saya yang lakukan dosa. Tuhan pernah ngomong begini. Banyak anak-anakku melihat pasangannya bersalah. Dia merasa benar. Tuhan ngomong begini sama saya. Mereka berdua tuh salah di hadapanku. Dua-duanya loh. Kamu gak berdoa. Satu selingkuh. Salah siapa? Dua-duanya salah. Nah yang gak berdoa. Ngelihat yang lebih selingkuh. Merasa oh dosanya dia lebih besar. Makanya saudara tunjuk dia. Ini yang salah. Betul apa betul ayo. Kalau kamu ngelihat sesuatu yang ngelihatnya lebih dosa daripada dirimu. Ya, yang lebih parah adalah gak nyadarin kalau kita juga berdosa. Ini yang paling parah. Kayak Yudas menjual Yesus 30 keping perak. Gak merasa bersalah. Ya karena suami adalah kepala istri. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah, Yesuslah apa yang menyelamatkan tubuh. Mau diselamatin gak? Saya pengen Pak suami saya selamat lewat Yesus. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Yesuslah yang menyelamatkan tubuh, bukan kamu. Makanya jangan bilang, Pak karena suami saya bertobat. Bukan karena kamu. Karena dia. Karena firman. Jugalah istri kepada suami. Dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu. Terus baginya, dirinya, baginya. Dengar baik saudara. Kenapa Pak harus namanya berkorban dengan semua pernikahan yang saudara sudah jalani dan seterusnya? Dengerin, laki-laki ya nggak boleh namanya kebanyakan pakai perasaan. Ingat kalau perempuan pakai otak, banyak pikir, banyak ngawurnya menurut saya. Ngaturnya tuh ngaco-ngaco nanti. Bukan semuanya ngaco, kebanyakan dominannya jadi ngaco. Nggak mau ngalah lah. Makanya disuruh. Kenapa Tuhan bilang pakai roh? Istri pakai apa? Hati. Pakai namanya lutut. Lutut itu bicara roh. Nah yang kedua, thank you Lord. Ya, ini nggak ada di catatan saya nih. Tapi ini Tuhan barusan ngomong. Kenapa ada suami disuruh pakai namanya pakai hati kalau suami. Untuk namanya bisa apa? Mengasihi. Kenapa laki-laki perlu belajar soal perasaan? Dengar baik ya, tadi saya udah bilang. Kalau otak yang main, gengsinya segede gaban. Makanya laki-laki itu disuruh apa? Pakai perasaan untuk bisa namanya mengasihi istri. Ya, kenapa suami mesti pakai namanya otak? Biar dia belajar firman. Biar firman yang ngerubah pikirannya. Firman akan ngerubah namanya nasibnya sendiri. Ya kalau pria-pria nggak baca firman Tuhan, saudara mau diisi apa otakmu? Otak manusia itu jahat. Ya Kejadian 6 ayat 5. Yang dilakukan manusia itu jahat. Yesus adalah terang. Tapi manusia lebih menyukai kegelapan. Itu laki-laki. Dengar baik ya, Hawa pernah mimpin Adam. Hasilnya apa? Dosa. Makanya firman itu gak pernah salah. Makanya perempuan gak boleh mimpin pernikahan. Harus laki-laki. Pak kalau laki-lakinya gak benar Pak dan lain sebagainya. Kamu lebih gak benar lagi. Nuntut suami mau benar tuh belajar doa. Ada amin. Makanya kalau laki-laki disuruh pakai perasaan, jujur aja ya, saya ini juga laki-laki, pakai perasaan tuh gengsinya segede gaban. Aduh malu nih, aduh nggak enak nih,
Aduh, mau ngomong maaf nih berat mulut. Makanya kalau laki-laki kehilangan namanya pikiran Kristus di otaknya, bikin dosa. Dengar baik saudara, nggak laki nggak perempuan, hati-hati. Dengar ya di ayat yang ke Efesus 5 ayat yang ke-26. Untuk menguduskan sesudah ia menyucikan dengan memandikan dengan air dan firman. Supaya yang demikian ia menempatkan jemaat di hadapan Yesus. Kenapa istri disuruh namanya tunduk kepada suami, suami harus mengasihi. Supaya hidup kita ini dikuduskan. Tahir, rumah tangga yang utuh karena firman Tuhan. Supaya apa? Berdiri di hadapan Tuhan kelak. Siapa yang mau berdiri di hadapan Tuhan? Kekal selama-lamanya. Lakuin ini firman. Jangan tuduh-tuduhan Pak. Salah suami Pak. Suami bilang, wah karena istri saya Pak. Belajar. Ingat saudara, saya ini orang keras. Saya ini orang sombong. Yang laki-laki dengerin. Kasih itu nggak mungkin bisa dikalahkan dengan apapun. Saya ini orang keras. Saya ini orang sombong kepala batu. Saya ini kalahnya karena kasih Tuhan. Saya diomongin apapun orangnya nggak mau tunduk. Saya mau diajar kayak apapun, yang baik sekalipun. Rasanya saya nggak mau, gengsi dan sebagainya, saya nggak akan ikutin. Saya ikut Yesus itu bukan karena Yesus nyembuhin saya, bukan hanya itu. Tapi kasih Tuhan itu nempel dalam hidup saya. Itulah kenapa saya mau namanya ikutin Tuhan. Saya mah kalau mau dipanggil sama pendeta, mau pendeta kayak apapun mah nggak akan bisa saya ikutin, nggak akan saya mau. Tapi saya roboh kesombongan saya. Karena apa Pak? Kasih Tuhan. Makanya kalau suami jangan kasih istri-istri yang lain. Ya wewe gombel nggak usah diperhatiin saudara. Ya kuntilanak di luar tuh nggak usah diperhatiin. Perhatiin aja istrimu sendiri. Saya mau istri saya cantik Pak dan lain sebagainya. Ingat, ya tujuan yang paling mulia itu keselamatan. Ya, tujuan paling utama itu adalah keselamatan. Bukan hanya ngomongin cantik, istri saya juga nggak cantik-cantik amat. Saya masa bodoh, tanya aja istri saya, mau makan nambah silakan gitu loh, peduli amat saya mah. Loh kenapa? Karena bukan itu tujuan saya. Saya nikah itu tujuannya untuk melayani jiwa-jiwa. Tujuan saya untuk ngapain? Di ayat yang ke-27, supaya dengan demikian Yesus menempatkan saya dan istri saya. Yesus 5 ayat 27. Biar ngapain? Ketemu dengan muka sama Yesus. Tujuannya itu. Loh, firman tuh nggak mungkin salah saudara. Kalau saudara meragukan firman, saudara mau percaya sama siapa? Ya. Ya kalau suami otaknya terbalik Pak, bagaimana Pak sama orang lain ada perhatian sedangkan sama istri tidak. Balik lagi, kamu pakai lutut. Makanya saya udah bilang, kamu jangan jadi Tuhan. Kalau jadi Tuhan tuh bagaimana Pak? Ngakimin suami. Dia perhatiin suami istri orang Pak, itu ngakimin. Ya lebih baik bagaimana pakai lututmu. Tuhan, pulihkan keluargaku, pulihkan rumah tanggaku, pulihkan semua anak-anak. Nggak usah mikirin dia mau perhatiin siapa, biarin dulu aja. Karena firmannya tadi. Aduh saya udah tutup lagi. Efesus 5 ayat 22. Oh yang istri-istri, hai istri tunduklah pada suamimu seperti kepada Tuhan. Dengerin tadi ya, saya udah khotbah nih, saya ulangin lagi. Kalau kamu pakai rohmu, lututmu kamu pakai, suamimu mau ngapain terserah, biarin aja dulu. Tapi kamu pakai lututmu. Ingat ya di dalam 1 Korintus 7 ayat 14, dengan iman kamu menyelamatkan suamimu. Bukan dengan omelan, dengan bacotmu, bukan. Wah saya cerewet Pak, mulut saya ada 15 Pak, ngomelin suami mah, wah tengkurap Pak dia Pak, rebah Pak kayak doa Bapak. Enggak, nggak akan berubah. Jadi bagaimana Pak? Tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Tunduk dulu, pakai rohmu. Nanti kalau dia selingkuh bagaimana? Tuhan yang hajar, karena tunduk seperti kepada Tuhan. Karena Tuhan gak suka selingkuh. Karena Yesus matanya gak jelalatan kayak lakimu gitu. Enggak, Tuhan yang akan hajar. Bahkan ada yang bilang, Pak suami saya mah kayak setan Pak. Kalau dia kayak setan kamu kayak apa? Saya bilang.
sama setannya kamu sih. Ya nggak mungkin kamu tahu dia setan kamu nikahin sama setan. Dia bilang setan sama setan berarti anaknya setan sama setan lah yang kawin tuh. Bukan berserah, namanya tunduk akan firman Tuhan, belajar. Makanya orang Kristen banyak yang aneh-aneh saudara ya. Dengerin ya, maksudnya bukan berserah, belajar namanya bertarung, namanya menyelamatkan apa yang di dalam kehidupanmu. 1 Korintus 7 ayat 14, dengan iman kamu bisa menyelamatkan suami dan istri. Artinya perlu diperjuangkan, bukan pasrah kayak begini. Makanya banyak masalah hidup orang Kristen. Ayo. 1 Petrus 2 ayat 18. Hei kamu, ya kamu, ya hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu. Siapa Tuanmu? Suamimu, ya. Bukan saja kalau suami Pak tunduk kepada Yesus, itu Tuhan kita. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis, yang bangsat bahasa kasarnya gitu loh. Ya mohon maaf ya, ini firman yang ngomong bukan saya. Ya bengis itu bicara tentang namanya tadi kata-kata tadi. Ya hai kamu hamba-hamba, 1 Petrus 2 ayat 18 bisa buka. Tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik. Kalau yang baik mas semua orang juga bisa tunduk. Dikasih duit tiap kali tunduk aja, dikasih duit. Dan peramah. Ya, ngomongnya baik. Wah, saya bisa tunduk Pak sama orang kayak gini karena dia baik, Pak. Tetapi juga kepada yang bengis. Ayo, ini firman yang ngomong bukan saya. Kalau saudara namanya, saya pengen yang suami yang baik Pak, yang perhatian, yang modelnya kayak Korea Pak. Ya kena matahari Jakarta dikit langsung meleleh Pak kulitnya Pak, karena operasi. Saya mau yang ganteng Pak. Itu kan. Ada amin. Mau belajar, belajar saudara. Selamatkan keluargamu, jangan biar. Kenapa Pak? Upahnya supaya apa tadi? Efesus 5 ayat 27. Supaya kita berdiri di hadapan Yesus dan diselamatkan. Amin saudara. Ya, jadi jangan saudara berpikir bahwa jangan namanya hidup. Saya pengen cari yang enak aja, nggak ada yang enak di dunia ini. Percayalah, nggak ada yang enak. Sampai kita nanti berpulang dengan Yesus baru enak. Saya aja kalau ngomongin pelayanan, aduh Tuhan kok banyak sengsaranya. Sejujurnya banyak sengsaranya. Saya lah. Pelayanan, takut Tuhan, nyembah tiap hari, baca firman tiap hari, puasa. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Artinya apa? Hiduplah bijaksana dengan istrimu. Suami dengerin baik ya, jangan otaknya main game dulu. Ya on-nya tuh tinggalin dulu. Ya kan suami itu on kerja kagak, males di rumah aja. Ya selingkuh aja nomor satuin, itu on bener-bener. Jangan bengis saja hidupmu, kasihan istrimu. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah apa? Bijaksana. Bijaksana itu apa? Firman Tuhan. Saudara bisa cari di Amsal. Untuk memperoleh bijaksana adalah firman Tuhan. Ya, bukan istri aja yang domelin, suami juga sama. Ya. Jangan udah gembel cari istri lagi, itu gobloknya nggak ketolongan tuh kayak gitu. Mohon maaf ya, saya gaya khotbah saya begini. Ini ngomongin kenyataan. Sebagai kaum yang lebih lemah, istri itu lemah. Laki-laki itu lemah ya. Jadi laki-laki tahu dirinya, jangan merasa kuat kamu. Yang kuat tuh istri. Ini kok jadi ngomongin rumah tangga. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dan kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Pak, kenapa ya Pak hidup saya gagal? Jangan-jangan kamu sakitin istrimu sendiri. Kenapa? Supaya doamu tidak terhalang. Kenapa ya Pak hidup saya gak sukses? Jangan-jangan kamu selingkuh. Makanya orang selingkuh hidupnya di akhir gembel, makan tuh gembel. Saya kayak ketemu dengan pengusaha ya, salah satu bank besar di Indonesia. Dia direksinya, pensiunan, direktur saudara, rumahnya banyak. Istrinya juga banyak, rumah banyak, istri banyak. Suatu hari saya datang ke rumahnya dan pelayanan, rumahnya bau anjing saudara, bau banget binatang. Saya mau masuk aja juga geli saya. Loh saya bukan orang kaya saudara, tapi mau masuk aja jadi geli. Apa banyak kotoran, saudara. Geli, kencing anjing apa segala macam, lengket semua. Dia bilang udah di depan aja lah. Istri saya yang doain semua segala macam. Kenapa Pak?
pergumulannya? Iya Pak, saya ditinggal istri sama anak-anaknya. Kenapa? Nah teman saya ngobrol sama saya. Ini orang istrinya banyak. Dia bilang, Pak kalau istri banyak hidup masa tua susah Pak. Siapa yang mau setia dengan Bapak? Kalau perselingkuhan datang, saya bilang, cuma karena mau uangmu. Ya kamu kalau udah tua uangmu udah habis. Saya bilang, ya ditinggal. Saya bilang. Dan akhirnya anak-anaknya gak ada yang mau ketemu sama dia. Gak ada yang mau. Hidupnya meringis. Kenapa? Pengen mengakhiri hidup. Saya pengen bunuh diri aja Pak. Saya bilang gak usah Pak, nanti juga mati kok. Apalagi umur segini, ya 5 tahun 10 tahun lagi juga mati Pak. Terus dia gak usah bunuh diri, kenapa? Nanti juga mati kok pada waktunya. Dengar baik saudara ya, jangan jadi laki itu kurang ajar terhadap istri. Istri kalau udah memberikan doa sampai kita sebagai pria jadi sukses, ingat ada peran perempuan yaitu tulang rusuk kita untuk bayar harga. Pak kok keluarga saya miskin-miskin aja Pak dan sebagainya. Ya karena kamu istri gak pernah mau berdoa. Bilangnya apa? Saya sudah berserah Pak. Apaan berserah? Saya gak pernah dengar namanya, sorry ya, di dalam peperangan, di dalam kekristenan Yesus juga gak bilang aku berserah aja kepada Tuhan, gak usah naik salib, saya berserah aja. Mana bisa begitu? Ya hadapin semua. Kalau Yesus bilang aku berserah, mati kita semua ke neraka. Yang ada gak ada penembusan dosa. Nah, makanya saya gak terlalu suka berserah itu dalam arti apa. Kalau saudara udah namanya maksimal, udah doa, udah puasa, saudara udah lakukan ini, ya udah itu waktunya kamu surrender. Tapi kalau dikit-dikit gitu, oh saya pasrah aja Pak. Beberapa orang yang pernah yang kita temuin ya, saya pasrah aja pada Tuhan. Makan tuh pasrah. Sejujurnya ya, saya ada pasrahnya dengan Tuhan. Tapi tetap saya jalanin namanya kegiatan saya. Ada amin saudara. Lakuin, tunduk akan firman, kerjakan, Tuhan akan jadi pembela bagi kita. Tuhan akan jadi jalan keluar bagi situasi yang saudara merasa dikepung dengan banyak masalah. Ada amin saudara. Percaya katakan amin. Ya, di ayat yang kedua, demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang ke-11 zaman Raja Zedekia. Pada tanggal 9 bulan yang keempat, ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu dan tidak ada lagi makanan pada rakyat di negeri itu. Dengar baik saudara. Kalau saudara terus-terusan dalam keadaan yang tidak berubah situasimu, Pak saya udah gak punya uang Pak, kamu akan ngalamin kelaparan seperti ayat 3 ini. Kalau udah kelaparan, kamu gak namanya hidup dengan namanya firman Tuhan dengan baik, kamu akan ngelakuin dosa yang lebih parah. Kamu akan pakai otakmu, kamu akan pakai semua segala pikiran untuk cari jalan keluar sendiri. Bakal keluar Pak? Gak akan, percayalah. Zedekia dikasih firman Tuhan. Firman Tuhannya ngomongnya apa Pak? Firmannya ngomong begini, serahkan dirimu ke Nebukadnezar. Loh emang ada ayatnya? Nah, saudara buka dulu. Yeremia 39 38 ya. 38. Yeremia 38 ayatnya yang ke-19. Kemudian berkatalah Raja Zedekia kepada Yeremia, aku takut kepada orang-orang Yehuda. Banyak orang dikasih firman Tuhan itu takut. Ya kayak kemarin bilang ayo doa puasa Ester, takut Pak. Kuat gak ya Pak 3 hari? Takut. Ayo doa semalaman, takut Pak. Ntar disuruh doa Pak, takut. Dikasih firman kok takut, bingung saya kadang-kadang. Masalahmu gede gak takut? Ya. Kemudian berkatalah Raja Zedekia kepada Yeremia, aku takut kepada orang-orang Yehuda yang menyeberang kepada orang Kasdim itu, nanti aku diserahkan ke dalam tangan mereka. Ya jadi Yeremia bilang serahkan dirimu kepada Nebukadnezar. Yeremia malah takut, Zedekia malah takut. Ayat 20, Yeremia menjawab, hal itu tidak akan terjadi. Dengarkanlah firman Tuhan. Dalam hal apa yang kukatakan kepadamu, maka keadaanmu akan baik. Ya saudara dengar baik ya. Zedekia itu tidak pernah mau namanya dengar firman Tuhan. Kayak orang Kristen kebanyakan. Dikasih firman ngeles mulu. Iya Pak, karena suami saya begini, karena suami saya begitu, karena istri saya begini, ngeles mulu.
Firman itu sederhana loh, dengar baik ya. Firman itu tidak pernah berubah. Thank you. Dikasih A itu nggak berubah. Makanya banyak orang menerima namanya pesan Tuhan, nubuatan tidak terjadi karena apa? Sombong. Saya ulangin, kalau lewat firman Tuhan saudara tidak mau tunduk, tidak mau baca aturan namanya kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan serahkan hidupmu kepada Nebukadnezar. Siapa Pak Nebukadnezar ya Pak? Ya orang sekitarmu, orang yang paling kamu sebal, orang yang paling ngejengkelin itu Nebukadnezar. Orang yang paling kamu takut. Dia akan dipakai Tuhan ngerubah watakmu. Saran saya lewat Zedekia, lewat Nebukadnezar, firman Tuhan mencatat Zedekia itu harusnya dipelihara oleh Nebukadnezar. Kok musuh yang pelihara saya Pak? Yes. Suatu hari saya di kantor kerja. Saya setahun belajar firman, tidak bekerja 1 tahun penuh. Karena Tuhan suruh saya gak bekerja. Saudara mau percaya gak percaya terserah. 1 tahun ya, bukan 10 tahun ya, 1 tahun. Saya waktu itu dapat tawaran kerja. Tapi Tuhan hari itu yang kasih saya firman, kamu jangan ambil kerjaan itu. Ingat ya, saya tuh segala sesuatu tuh tanya Tuhan. Tuhan ambil gak ini? Jangan. Kalau gak ngambil gua nganggur Tuhan. Ya jangan ngambil. Dikasih firman saya. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah. Maka kan apa? Ditambahkan. Saya lihat firman carilah dahulu. Itu saya cari. Bukannya diem-diem engkang-engkang kipas-kipas di rumah. Cari. Kerajaannya cari. Maka engkau akan ditambah-tambahkan. Itu benar Tuhan pelihara saya 1 tahun penuh. Nggak tahu ada orang aja memberkati saya. Saya bukan pendeta hari itu. Cuman gelandangan yang cari Tuhan saya waktu itu. Loh kenapa saya bilang gelandangan? Karena saya nggak punya uang. Kayak gelandangan, kayak gembel. Tapi Tuhan kasih saya dan memelihara hidup kami. 1 tahun penuh. Kalau Tuhan bilang jangan, berarti dia ngambil kerjaan. Mana mungkin Tuhan ngomong begitu sama lu? Saya bilang, ya terserah. Saya bilang, saya dapat firman begitu. Saya bilang, mana mungkin nanti Tuhan kasih duit dari langit turun gitu ya. Terserah. Bacot mau ngomong apa, saya bilang firman Tuhan tak taatin. Ingat ya, kalau firman itu muncul, setan tuh pasti gak suka. Ya dipakailah anak-anak Tuhan untuk menggoyahkan iman kita. Singkat cerita setahun kemudian saya keterima kerjaan. Di tanggal saya diproses Tuhan, dimulai dari tanggal 14 Februari, ya hari Valentine saya masih ingat. Atau tanggal 10 Februari. Di tanggal 10 Februari 2012, 1 tahun persis, saya keterima kerjaan. Kalau bukan Tuhan mustahil. Tanggalnya sama. Di tanggal yang sama saya kerja. Saudara tahu, saya belajar firman Tuhan 1 tahun penuh. Saya belajar masuk ke perusahaan itu, saya lihat nggak ada orang Kristen di sana. Ada Katolik paling 2 orang, sisanya kaum kedar semua. Singkat cerita saya kerja, setelah berjalan 1 atau 2 bulan, saya mulai mengetahui ini perusahaan brengsek menurut saya. Yaitu tunduklah kepada yang bengis. Saya ngeliat ini perusahaan ini, mohon maaf ya, brengsek menurut saya. Kenapa? Banyak kecurangan saudara. Banyak orang tuh digajinya kecil, upahnya kecil, kerjanya kayak membabi buta. Wah di situ saya marah saudara. Kenapa? Tahu firman. Ini apa nih, saya bilang kerja kayak gini nggak jujur dan sebagainya, banyak yang dibohongin. Banyak orang kalau mau dipecat tuh dimanipulasi dulu. Itu saya lihat depan mata saya sendiri. Sehingga saya itu marah. Saya pulang berdoa sama Tuhan, aku mau keluar dari perusahaan ini, nggak betah. Gajinya kecil pula, kerjaannya berat, tanggung jawabnya berat, gajinya kecil. Singkat cerita, saya bergumul berbulan-bulan, kurang lebih 3 bulan. Bergumul, saya berpikir bulan keempat, bulan kelima, saya resign, keluar. Saya udah ngomong sama istri saya ya terserah lu lah katanya. Mau keputusannya apa ya silakan. Istri saya ngikut aja. Karena istri saya udah nasihatin saya nggak terima. Nggak terima. Sampai suatu hari kita ibadah,
Saya ditumpang tangan oleh satu hamba Tuhan. Ditumpang tangan. Beginilah firman Tuhan. Tunduk dengan pimpinan. Dia nggak tahu masalah saya apa. Beginilah firman Tuhan, tunduk kepada pimpinan. Saya bilang, Bapak kan nggak tahu pimpinan saya kayak apa. Enggak, tapi Tuhan bilang jangan keluar. Tapi Pak, nggak usah tapi-tapian. Tunduk kamu. Begituin saya. Tapi dia brengsek Pak, bla 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 bla. Saya bilang, enggak. Tuhan bilang kamu jangan keluar. Wah, dalam hati saya tuh kacau. Nih kebiasaan saya. Saya dikasih firman kayak apapun, ya mungkin 90% pasti saya taatin walaupun saya nggak suka. 90% angka yang cukup tinggi. Disuruh apapun saya, walaupun nggak enak sekalipun. Ya mungkin diawali dengan berontak, ujungnya saya taatin. Akhirnya saya putusin. Kalau itu maumu, saya bilang, tak ikutin Tuhan. Sejak itu saya ikut di dalam perusahaan itu lagi, bertahan sampai 3 tahun. Dari yang 2 bulan, 3 bulan pengen keluar, bertahan sampai 3 tahun. 3 tahun dalam keadaan yang baik-baik saja. Hari itu saya nggak ngerti akan proses di tempat itu. Saya blak, hati saya panas nggak? Sejujurnya panas sebenarnya. Tapi setelah Tuhan bilang, tunduklah kepada pimpinan yang seperti itu. Kenapa sih Tuhan? Saya harus tunduk dengan orang model kayak begini. Tuhan ngomong begini, kalau kau bisa tunduk dengan yang kelihatan, kamu akan tunduk dengan aku yang tidak kelihatan. Saya ulangin, Tuhan yang ngomong begini, kalau kamu bisa tunduk dengan suamimu yang modelnya kayak haleluya itu, kamu akan bisa tunduk dengan Tuhan yang tidak terlihat. Kalau kamu bilang saya akan tunduk dengan Tuhan, suamimu tidak bisa tunduk, munafik. Ya, itu yang ngomong Tuhan, bukan saya. Saya pun belajar. Saya bawain khotbah tentang tunduk karena saya sudah lakuin. Saya dalam pelayanan digesek sama istri saya berkali-kali, diomongin di mimbar sampai muntah saya dengarnya itu. Sampai kebal nih kupingnya sampai kebas. Terserah mau ngomong apa. Gak pernah kata mulut saya keluar dari pelayanan, gak pengen, udah biarin aja. Apa? Tunduk pada waktunya Tuhan yang membawa kita keluar. Nah, kalau saudara pelayanan dikit-dikit digesek, wah ini pimpinannya nggak enak, saya nggak bisa bertumbuh di sini. Itu alasan doang. Bilang aja nggak mau tunduk. Dengerin, Nebukadnezar akan dikirim dimanapun kamu berada. Mau pelayanan kemana, mau ke kantor mana, Nebukadnezar hadir buat hidupmu. Kalau kamu gak bisa tunduk dengan firman Tuhan, Tuhan akan pakai masalah tundukin hidupmu. Suka gak suka, orang itu dipakai Tuhan. Makanya saudara kalau lihat, kenapa ya ini orang kayak ngerjain gue dan sebagainya. Udah, terima aja. Terima kasih Tuhan. Suatu hari, mungkin hari ini kamu gak ngerti. Besok 5 tahun, 10 tahun lagi kamu akan ngerti kenapa Tuhan lakuin itu. Hari ini saya baru ngerti. Khotbahin tunduk ternyata. Jangan saudara gini ya, dikasih firman Tuhan. Kadang-kadang gini loh, kamu misalnya punya uang 50.000. Tuhan berkati aku, uangku tinggal 50.000. Hari ini aku makan, besok habis. Tiba-tiba Tuhan bilang, tabur 50.000mu, mau tunduk apa mau lawan? Tabur gimana, ini aja tinggal 50.000. Nah, Tuhan tuh kalau ngomong penuh tangan. Suatu hari dulu mama saya sakit jantung, dokter bilang operasi jantung, operasi ginjal, apalah mesti dioperasi. Saya bilang enggak perlu. Saya disuruh tanda tangan. Koko saya disuruh tanda tangan. Koko saya rembukan sama saya. Tanda tangan nih apa enggak? Dia bilang enggak usah. Nanti kalau enggak tanda tangan mati nih. Saya bilang tenang, enggak akan mati. Tapi dokter bilang begini-begini, enggak usah dengerin dokter, dengerin Tuhan. Saya taruhnya iman lah hari itu. Kalau mati beneran tuh saya pasti disalah-salahin. Dan terbukti tidak mati. Terbukti sembuh dengan tumpang tangan, dengan doa keluar dari segala
VIP, room VIP-nya. Dan mama saya sakit jantung itu, sakit dibilang vonis jantung lah, kena ginjal. Dengan tumpang tangan, dengan berlutut saya dengan istri saya keluar dari masa kritisnya. Pulang dalam keadaan sehat, tidak operasi sama sekali. Nah, setelah saya tunduk dengan firman Tuhan di kantor tersebut, walaupun di awalnya saya tidak mau. Saya responnya bagaimana? Bagaimana saya responnya, pastor? Nah, saya responnya gini, masa bodoh lah. Belajar tutup mata dengan banyak hal. Mau dia ngelakuin jahat ini, jahat itu, terserah, saya bilang. Yang penting Tuhan bilang, tunduk di sini, tak tunduk aja, udah ikutin aja cara mainnya Tuhan. Suatu hari, nggak tahu dia lagi kena kesambet apa, saya juga nggak ngerti. Saya dipanggil ke ruangannya, dikasih duit 5 juta, saudara. Dikasih duit 5 juta. Ini buat kamu, jangan ngomong ke karyawan yang lain. Saya ambil, saya doain, kasih ke istri saya. Zedekia takut ketemu Nebukadnezar. Itu bos saya tuh Nebukadnezar saya. Ternyata Nebukadnezar saya kasih saya duit, pelihara hidup saya. Firman Tuhan kamu ikutin, pemelihara loh. Apa yang kamu takutin belum tentu itu terjadi seperti yang kamu pikirkan. Saya dikasih duit, saya juga gak tahu. Nih 5 juta buat kamu. Ini uang apa, Pak? Yang anggap aja bonus. Nebukadnezar pelihara hidup saya lewat perintah Allahnya, Allah kita. Amin, saudara. Kalau saudara berpikir bahwa, Pak, saya nggak kepengen namanya belajar tunduk itu menyakitkan. Betul, nunduk itu menyakitkan. Tapi firman-Nya Ayub 22 ayat 29. Karena Allah merendahkan orang yang angkuh, tapi menyelamatkan orang yang menunduk kepalanya. Kepalamu mau tegak begini, gimana Allah mau tinggiin lu? Saya ulangin lagi ya, Ayub 22 ayat 29. Karena Allah merendahkan orang yang angkuh. Ya, orang yang angkuh itu banyak alasan. Baca firman, enggak lah, males. Iya, saya sibuk, Pak. Saya sih nggak suka ke gereja, Pak, tapi saya ingat Tuhan. Nah, itu orang angkuh. Sama angkuhnya itu. Tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Diomongin Tuhan apa? Tunduk. Ngampunin, ya Tuhan. Banyak orang sakit hati aja nggak ngampunin. Gimana mau Tuhan mau bela? Bagaimana Tuhan mau pelihara dan memberkati hidup saudara? Belajar loh itu semua. Buka Yakobus 4 ayat yang 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Dengar baik saudara, Tuhan punya belas kasihan bagi orang yang mau tunduk dengan dia. Karena banyak orang terjerat dengan namanya dosa seks, dosa perzinahan, dosa narkoba, dosa main game, dosa dengan namanya gosip, dosa dengan banyak dosa yang terlilit dan sebagainya. Kenapa? Ada jerat iblis di dalamnya yang kamu gak lihat. Tujuannya apa, Pak? Buat namanya ngerobohin kesombongan kita. Kita ini sombong. Jangan merasa, oh saya rendah hati. Makin ngomong rendah hati makin sombong biasanya. Ngapain? Sombong mau dirobohkan. Amarahmu dilenyapkan. Gengsimu dihabisi oleh Tuhan. Sok pintarmu ditenggelamkan sama Tuhan. Terpenting, iblis gak ngerjain hidupmu. Tiba-tiba ada kuasa gelap lah. Pak, saya disantet, Pak, karena gak tunduk sama Allah. Gak tunduk dengan firman. Pak, saya sering ditipu orang, Pak, karena gak tunduk dengan firman. Orang kaya paling sering kena kebul. Kenapa? Gak mikirin Tuhan maunya apa. Yang dipikirin duit terus dan lain sebagainya. Kerajaan Allah gak pernah dipikirin. Gak tunduk. Pak, hidup saya kok gak bisa pulih karena sakit hati. Gak tunduk dengan firman-Nya. Roma 12 ayat 17. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan.
Kita kejahatan kita balas dengan kejahatan, bukan balas dengan kebaikan. Pak saya sakit pak, nggak sembuh-sembuh, makan tuh sakit. Firmannya tunduk, biar iblis nggak ngejain kita. Amin. Tadi saya nonton kesaksian seseorang. Kesaksiannya bagus sekali sih. Dia bilang begini, kenapa saya suka namanya ngelihat setan, sering didatangin setan. Ternyata dia masa kecil suka namanya dibawa ke dukun atau loktung, wamia, orang pinter, apalah bahasanya terserah. Minta namanya kesembuhan tanpa disengaja. Ya, orang itu ataupun juga orang pintar itu mewariskan kuasa gelapnya ke orang itu, sehingga orang itu pada waktu dewasa bisa lihat setan dan menyembuhkan orang, bahkan bisa dengar suara setan. Loh kenapa? Disuruh namanya doa malah cari dukun. Gimana setan gak masuk? Dengar ya, saya berapa bulan yang ini, berapa tahun ini lah ya. Berapa tahun, 1 atau 2 tahun belakangan ini lah. Saya pun belajar akan namanya sebuah penundukan. Dalam banyak hal, bukan 1 atau 2, banyak hal. Belajar namanya tunduk dengan apa yang Tuhan mau minta. Saya ini orangnya introvert, ini karena perubahan hidup yang Tuhan namanya rubah. Tapi kalau saya nggak khotbah, saya diem biasanya. Nah, saya dalam pernikahan itu paling jarang namanya ngomong kata tolong dan terima kasih, jarang. Tapi Tuhan tundukin kesombongan saya. Belajar kamu ngomong tolong, belajar ngomong terima kasih. Berapa banyak suami kalau ngomong ke istri, ambilin itu dong, udah diambilin, deh, ayo, siapa yang ngalamin kayak gitu? Loh, Tuhan ngajarin saya tuh minta tolong. Sudah diambil, ditaruh ke tangan kita, lalu ngomong apa? Terima kasih. Sebenarnya ini sepele. Belajar tunduk. Banyak suami, ya laki-laki khususnya, ngomong terima kasih aja kayak mau ngasih emas. Ayo, betul apa betul? Gimana? Ya tolong ya ambilin handuk, pakai kata tolong. Ngomong sama adik saya juga sama, tolong dong. Dibukain pintu, terima kasih ya. Ngomong terima kasih susah amat. Loh, saya ini diajarin Tuhan kayak gitu. Belajar apa? Tunduk. Aku mau kamu belajar kata tolong dan terima kasih. Itu dibentuk sama Tuhan. Tolong dong ambilin air, diambilin. Sama istri saya, setelah gelasnya ditaruh di meja saya, thank you, terima kasih. Terbiasa kok lama-lama. Firman ngerubah yang di dalam, mau nampak luar. Saya pengen Pak, suami saya berubah dalam apa nih? Berubah yang di dalam, kamu juga harus ke dalam. Hatimu harus ke dalam, masuk ke kedalamannya Tuhan. Kalau kamu mau ngerubah yang di dalam, mainnya di luar nggak akan berubah. Kalau kamu mau betulin renovasi rumah, saya mau renovasi kamar, harus ke dalam rumah dulu, baru ketemu kamar. Nggak mungkin dari luar kamu ngecat gitu terus kamarmu di dalam bisa kecat, nggak mungkin. Ada amin. Ya, rendah hati, yang laki-laki ya, baik yang perempuan sama aja. Saya pun belajar dari adik-adik saya kadang. Dia ngomong tolong, terima kasih, iya ya. Kamu pun juga harus belajar itu. Saya pikir ya. Ingat, Nebukadnezar akan dikirim kehidupan orang-orang Kristen. Pak, saya nggak dihargai Pak, saya udah masak Pak. Wah kayak restoran Pak, ada babi hong, ada capcay, ada nasi campur Pak, ada babi panggang, ada sate. Cuma diicip-icip doang pergi Pak, nggak dihargai saya Pak. Nanti besok masak lagi yang banyak.
gak dimakan lagi. Kadang tenagamu gak dihargai. Marah kan? Marah kan? Kamu marahin suamimu. Wah lu gak suami, gak tahu diri, lu gak punya duit, belagu, banyak gaya lu segala macem. Wah keluarlah ya siraman rohani, keluar semua tuh ya binatang dan segala macam. Itu artinya kamu belum tunduk akan firman Tuhan. Kadang Tuhan pakai namanya Nebukadnezar itu adalah suamimu sendiri. Tapi kalau dia kelakuannya gak bisa menghargai, bagaimana? Tetap tunduk, minta sama Tuhan. Tuhan, aku tuh udah masak Tuhan. Makanya kan dibilang kepala rumah tangga itu siapa? Yesus. Segala kepala. Siapa? Makanya ngadunya ke siapa? Yesus. Kamu malah curhat ke teman-teman pelayanan, diomongin juga di satu gereja, haleluya. Iya betul apa betul? Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya, ayat 30, karena kita adalah anggota tubuh Yesus. Ya, jadi saya berdoa ngadu ke Tuhan, Tuhan, nanti Tuhan. Nah, namanya nampung orang, saudara. Saya nampung orang ini sombongnya mengerikan lah. Orang ini sombongnya menjijikan menurut saya. Ini orang timur, ya saya nggak perlu sebutin kotanya apa, tak tersinggung repot. Orang timur rata-rata banyak kan sombong. Ya saya nggak sebut kota ya, jangan tersinggung ya. Wah saya tersinggung Pak, makanya sombong tuh. Ya. Nah dan dengar baik, ini orang nggak pernah dapat kerjaan. Dan dia punya dosa tentang perzinahan. Suatu hari dia datang, saya ngomong, kamu hiduplah kudus. Istri saya juga ngomong, ngajarin segala macam. Suatu hari dia ikut pelayanan sama saya. Dan dengar baik, dia udah ikut berapa bulan. Saya orangnya gini, setiap orang yang saya tanganin dengan istri saya yakin akan namanya pertolongan Tuhan. Itu pasti terjadi. Kayak kemarin ada orang yang utang 100 miliar, bisa gak Tuhan tolong? Bisa. Saya gak peduli mau 100 M, mau 200 M, terserah mau MM-nya berapa. Saya cuma punya keyakinan Tuhan kirim jiwa ke istri saya, ke saya, untuk kami tanganin. Pasti ada mujizatnya, gak mungkin enggak. Sebegitu yakin Pak, karena saya udah lihat puluhan kali, sampai ratusan. Apa yang dilakuin sih Pak? Benahi, beresin roh. Nah orang ini yang sombong ini, orang timur ini, dia awalnya ya cukup rendah hati. Tapi kan lama-lama kenal kan makin tahu siapa wataknya ini orang. Suatu hari dia bermimpi, dia tidur di sebelah. Di tempat, dulu bukan tempat doa saya sih, cuman gudang waktu itu. Di gudang tempat barang. Tapi atasnya itu kamar bersih. Tidur di situ. Karena udah ikut 1 atau 2 bulan, 3 bulan saya lupa. Dan kami itu berdoa supaya dia terima kerjaan. Berdoa Tuhan kasih kerjaan, kasih yang terbaik. Dan aku percaya berkatmu itu always the best. Nah sehari sebelum dia dapat kerjaan, dia bermimpi. Dia didatangin Tuhan Yesus. Dia cerita sama kami soalnya. Dia didatangin Tuhan Yesus. Dia lihat seekor anjing. Dia lihat seekor anjing. Yesus ngomong begini, itu adalah kamu. Yang ditunjuk tuh anjing itu. Itulah maksudnya anjing itu adalah kamu. Dia bangun dari tidur, ngamuk. Dia ngamuk keluar dari pelayanan. Saya bilang kenapa keluar? Masa Tuhan nyamain saya dengan anjing? Saya sempat ketawa. Saya bilang kamu tuh gak pantas disamain sama anjing. Karena anjing derajatnya lebih tinggi daripada kamu. Sekalian tak hina sekalian aja. Loh kenapa? Karena anjing itu setia.
kamu gak setia. Jangan mikir anjing itu rendahan, enggak. Anjing itu setia. Manusia aja belum tentu sesetia saat kayak anjing. Anjing, kamu mau hidupnya miskin, dia akan temenin kamu. Kamu kaya, ditemenin. Kamu bangkrut, dia tetap temenin. Kamu mau rumah mewah, pindah ke rumah gubuk, anjing tetap datang temenin kamu. Betul apa betul? Saya sih nggak punya binatang. Dogi itu setia. Saya bilang, anjing yang Tuhan pelihatin masih lebih bagus. Oh, dia tersinggung, dia marah, luar dia dari pelayanan. Terserah, keluar aja. Saya mah orangnya nggak pernah mau tahan. Saya mau keluar pada pelayanan, silakan, pintunya sebelah sana. Nggak pernah saya halang-halangin. Beresin barangmu, keluar sono. Dan dengar baik saudara, dia keluar paginya, sorenya teman kami ditelepon istri saya, dia buka pabrik di daerah Cikarang. Telepon, mana orang lo yang mau kerja, sini suruh dia pegang pabrik gue, ayo. Kadang-kadang Nebukadnezarnya adalah hal yang merendahkan hidupmu. Tuhan paling tahu, paling jago, namanya melihat titik lemahmu di mana, disikat di sono sombongmu. Kamu nggak sabar. Hari yang sama, pagi dia keluar, sore orangnya telepon. Ini perusahaan bukan kaleng-kaleng, saudara. Ini barang, pabrik ekspor ikan ke Jepang, ke Thailand. Dan ikan ini ngambilnya dari Sulawesi kalau nggak salah. Saya lupa nama ikannya apa. Itu dibekuin, dikirim ekspor. Jadi nggak main di Indonesia. Ya pergi pak. Mau tak panggilin? Nggak usah, kalau udah keluar di bawah tangan kalian, jangan. Favornya di tangan kita. Ya divine ya di tangan kita. Karena saya dan istri saya diberi otoritas oleh Tuhan. Itu terjadi 2 orang kayak gitu. Makanya kalau saudara ikut Tuhan, belajar ditundukkan. Saudara jangan buru-buru minta berkat gampang sama Tuhan. Tuhan kalau kasih berkat, the best of the best. Ya di ayat yang keempat, ya kembali dalam 2 Raja-Raja 25 ayat yang keempat. Maka dibelalah orang tembok kota itu dan semua tentara melarikan diri malam-malam melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat taman raja. Sekalipun orang Kasdim mengepung kota itu sekeliling, mereka lari menuju ke Araba Yordan. Dengar baik, Araba Yordan itu lembah. Lembah antara gunung sama gunung. Di dalam lembah itu kamu akan ketemu namanya matahari. Kamu akan ketemu namanya banyak racun di situ. Udara yang gak sehat. Sejak saudara namanya keluar, cari jalan sendiri, akan lebih sulit lagi hidupmu. Beberapa orang Kristen gak mau tunduk akan firman Tuhan, cirinya susahnya tambah parah. Makin sengsara. Apa yang kayak gitu perlu belas kasihan, biarin aja. Kenapa? Kalau tuh firman aja dilanggar, firman aja dilawan, apalagi kamu. Kalau Yesus aja dilawan, apalagi kita. Makanya saya kalau mau nolong orang mikir, ini pemberontak apa gimana, mau diatur apa enggak? Nggak mau diatur, mau biarin. Mau sengsara silakan, Tuhan maha kuasa. Yesus Kristus adalah kaya raya, ya lantainya emas. Susah amat ngasih kamu 10 miliar, gampang aja sebenarnya. Tapi Tuhan aja gak mau ngasih. Yang begitu baik, yang begitu mulia, yang mati buat hidup manusia. Dia ngasih saudara 100 juta, apa susahnya sih? Gampang aja. Tapi kenapa Tuhan yang baik begitu aja dia gak mau ngasih? Artinya apa? Ada firman yang dilanggar. Zedekia cari jalan sendiri, masuk ke lembah Yordan, Araba Yordan, tambah sengsara. Lembah itu gak ada matahari, gak bisa bernafas, tidak ada pengharapan. Matahari kamu gak bisa lihat, otak kamu mumet yang ada.
Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Jalan Tuhan bukan jalanmu. Jalan Tuhan gak sesuai dengan cara pikir kita. Apa yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan orang percaya, ya dalam kehidupan orang percaya, kamu harus modalnya percaya. Apapun yang disuruh Tuhan, masuk api sekalipun jalanin. Mau tunduk atau mau memberontak, Zedekia memberontak firman Tuhan. Hidupnya mati dengan terhabis. Ayat yang ke-7. Yuk kita udah jam 9 ya. Ayat yang ke-6 dulu. Yang ke-5 sorry. Tetapi tentara Kasdi mengejar raja dari belakang dan mencapai dia di dataran Yeriko. Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan Zedekia. Ya, sejak saudara namanya masuk ke Araba Yordan, masuk tempat yang paling bukan kehidupan manusia, mencari tempat jalan sendiri, kamu akan lihat orang-orang di sekitarmu gak akan ada yang mau deket dengan kamu, sekalipun di orang pelayanan. Dia akan ninggalin saudara. Makanya banyak orang Kristen kepahitan dengan orang pelayanan. Kenapa? Iya ternyata orang Kristen begini. Nggak usah ngomong gini. Ngecek aja dirimu, tunduk gak akan firman Tuhan. Jangan pernah nyalain orang, nyalain keadaan, jangan nyalain suami, istri segala macem. Saya paling nggak bisa namanya orang tuh gini loh, curhat ke saya ya, cerita rumah tangga, yang ngomongin suaminya, ngomongin istrinya, pasti ngomongin yang jelek-jelek. Percayalah, pasti ngomongin yang jelek-jelek. Walaupun suaminya jelek, tapi tetap bagi saya ya itu rumah tanggamu. Tahu jelek ya diberesin. Nggak ada namanya rumah yang kotor, lihat kotor kamu timbukin sampah tambah banyak, nggak ada. Kamu punya mobil nih, ya mobilnya banyak sampah, ya bekas kamu makan lah, ya bekas ciki lah segala macam, banyak sampah ya. Kamu kan pasti ke salon mobil, ya buat di clean atau washing. Nggak mungkin kamu makan tambah sampahin lagi sampai numpuk sampai kamu nggak bisa masuk mobil itu, nggak mungkin. Tapi banyak orang Kristen tuh kayak gitu kelakuannya. Saat kamu ngelakuin kayak gitu, banyak orang ninggalin hidupmu. Mau dia saudaramu, mau orang teman dekatmu dan sebagainya, akan ninggalin hidupmu sekalipun dia gembala. Dan saya berdoa tuh gini saudara ya, belajar lihat Nebukadnezarnya siapa nih di dalam hidup saya. Jangan-jangan itu ketakutanmu sendiri. Saya nggak berani coba pak dalam hal banyak hal. Dia ayo coba. Kalau Tuhan bukain jalan, pokoknya cirinya itu tidak sesuai dengan expect kita, bahkan belum pernah kita jalanin. Itu Tuhan. Ayat 6. Mereka menangkap raja dan membawa dia kepada raja Babel di Ribla yang menjatuhkan hukuman atas dia. Orang menyembeli anak-anak Zedekia di depan matanya, kemudian dibutakannya mata Zedekia. Lalu dia dibelenggu dengan rantai tembaga yang dibawa ke Babel. Pada akhirnya dia ke Babel juga. Dan Zedekia mengalami namanya menguras banyak tenaga. Udah mikir begini begitu, tidak kunjung namanya mengalami sebuah terobosan. Ciri orang yang berontak, Tuhan tadi ngomong sama saya begini, dia gak akan lihat mujizat tuh. Makanya kalau saudara namanya pengen mujizat, saudara dengar baik, tunduk akan firman-Nya. Tunduk. Saudara mau tunduk atau mau berontak? Ayo. Ya, Ulangan 12 ayat 28, dengarkanlah baik-baik segala yang diperintahkan kepadamu, supaya baik keadaan dan keadaan anak-anak yang kemudian untuk selama-lamanya. Apabila engkau melakukan apa yang baik, benar di mata Tuhan, bukan matamu. Saya nggak selingkuh pak, berarti saya udah benar, itu matamu, bukan mata Tuhan. Kamu nggak selingkuh tapi nggak berenang berdoa juga sama aja. Nah ini yang ngukur mata Tuhan, bukan matamu. Makanya jangan merasa diri kita ini paling benar. Belum tentu nih, saya aja belum tentu terangkat saudara. Bisa aja nggak terangkat. Kenapa? Karena nanti di detik-detik akhir kadang-kadang kan kita namanya manusia itu tukang berontak, sombong dan sebagainya. Nah saudara perlu tahu, di mata Tuhan yang ngukur. Kadang-kadang kita udah bertobat. Kadang-kadang Tuhan kasih firman-Nya apa? Bertobatlah, sungguh-sungguh udah bertobat.
Nah artinya belum bertobat, itu di mata Tuhan ukurannya, bukan di matamu. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Ya ini firman banyak orang suka. Yeremia 17 ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Diberkatilah orang yang tunduk akan firman. Ya memang tulisannya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kok saya belum diberkati Pak? Karena belum tunduk. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon ditanam di tepi aliran air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik. Walaupun ada panas, tetap kamu terus diberkati, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Kalau merasa Pak saya khawatir dengan masalahnya, berarti kering hidupmu. Dia ada yang tidak berhenti menghasilkan buah-buah roh. Kamu menghasilkan apa? Menghasilkan kemarahan Pak buat keluarga saya. Nah itu artinya belum tunduk. Saya berdoa saudara perlu tunduk dengan firman Tuhan apapun yang terjadi. Kalau saudara melihat bahwa Pak sulit Pak, tunduklah akan firman. Karena dengar baik ya, saya ada satu quotes bagus sekali ya. Ada banyak orang gak terima janji Tuhan karena pemberontakan yang dilakukan akan firman Tuhan. Dengar baik ya, firman Tuhan kamu berontak, kamu gak akan melihat hal-hal yang baik. Sekalipun dia Tuhan yang baik. Kalau dia bilang Pak saya percaya Pak, amin, saya juga percaya. Tapi ingat, percaya aja tuh harus namanya saudara belajar untuk namanya tunduk dan ngikutin perintahnya. Supaya keadaan kita baik. Dengar ya, Tuhan ngomong begini, kenyataan harus tunduk dengan firman Tuhan. Pak kenyataannya suami saya selingkuh Pak. Firman Tuhan ngomong apa? Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Itu firman. Kamu jangan lihat kenyataan. Tunduklah akan firman. Jangan tunduk akan dunia ini. Dunia ini akan ngerusak semua pandangan kita. Apapun masalahmu, semua masalahmu, tunduk akan namanya kebenaran. Karena kebenaran di atas namanya kenyataan. Kebenaran di atas kenyataan. Pak kenyataannya saya bangkrut Pak. Dengan kebenaran firman Tuhan kamu bisa dibawa naik dan diberkati dengan ajaib. Karena ini adalah kebenaran. Makanya belajar kan namanya firman. Saudara jangan teriak, ya firmannya bagus, amin amin ya. Terserah lah ya saudara mau percaya, ya percaya juga amin sih. Namun dengar baik ya, ini harus namanya kamu do something akan namanya kebenaran firman Tuhan. Setan tuh gak bisa ngerusak hidup kita, gak bisa sebenarnya. Saat kamu tunduk dengan firman Tuhan. Pak saya disantet, saya diserang dengan kuasa gelap Pak. Artinya kamu gak tunduk dengan firman Tuhan seperti dalam Yakobus 4 ayat 7. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripada kita. Setan tuh gak bisa. Ya di dalam 1 Yohanes 5 ayat 18 kalau gak salah. 1 Yohanes 5 ayat 18. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Itu firman. Pak hidup saya belum pernah diberkati dan sebagainya Pak. Ingat itu kenyataan. Dokter vonismu sakit ginjal, itu kenyataan. Kayak teman kemarin kami ya. Teman kami kemarin. Dia tiba-tiba pingsan. Kenyataannya dia pingsan. Dan akhirnya dia pasang alat di sini. Kalau jantungnya ngedrop itu kayak disetrum gitu dan sadar lagi. Kalau dia kenceng ini namanya pacemaker ya. Itu distabilkan. Saya percaya ini Tuhan Pak. Saya bilang amin. Tapi kalau saya jadi bapak saya bilang saya gak akan pasang alat itu. Tapi itu pun dari Tuhan saya bilang. Karena imanmu ke rumah sakit saya bilang. Kalau saya enggak, saya akan bertarung di roh. Namanya menghidupi firman. Karena firman di atas kenyataan. Saya pernah sakit parah. Kemarin tangan saya sakit sini. Belum lama. Di hari Kamis kalau gak salah. Ini saya sakit. Kamis kemarin belum lama. Seminggu yang lalu sakit. Tapi saya tahu ada firman Tuhan di dalam Yeremia 33 ayat yang 6. Tuhanlah penyembuh. Tuhan aku percaya tanganku sembuh.
Dalam doa hari Kamis saya tumpang tangan. Tanganku sembuh. Di dalam nama Yesus. Pulang dari doa langsung sembuh? Enggak. Tapi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Di hari Minggu saya khotbah, saya udah gak tahu tangan saya udah sembuh tanpa saya sadari. Tuhan kerjanya kapan saya juga gak tahu. Tapi firman menaklukkan tangan saya yang sakit. Firman apa yang menaklukkan semua namanya pergumulan hidup? Ayo. Kalau gak tahu isi firmannya, gimana Tuhan mau lakuin? Pak, saya lagi gak punya kekuatan, Pak. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Pak, saya lagi khawatir, serahkanlah kekhawatiranmu, maka Tuhan akan bertindak. 1 Petrus 5 ayat 17. Pak, saya pengen hidup saya di keperluan saya, Pak. Tuhan penuhi. Filipi 4 ayat 19. Dia Allah yang kaya, memenuhi semua keperluanmu. Cari ayatnya dan declare. Saya takut, Pak. 2 Timotius 1 ayat 7. Roh Tuhan gak memberikan saya ketakutan, tapi keberanian dan kekuatan. Ayo. Ya, Yeremia 33 ayat 6. Sesungguhnya Yesus mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Amin. Kau penyembuh Tuhan. Dan terjadilah dalam hidup. Pak, hidup saya gagal terus, Pak. 2 Tawari 31 ayat 21. Cari Tuhan segenap hati, maka kau akan berhasil. Itu firman yang ngomong. Wah, jangan-jangan saya gak berhasil karena saya gak cari firman. Betul. Gak tunduk. Saya mau, Pak. Hari ini saya mau berjalan dengan Tuhan. Roma 8 ayat 28. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Pak, rancangan Tuhan tuh luar biasa, Pak. Amin. Karena gak ada rancangan Tuhan yang jahat di dalam hidup orang percaya. Makanya jangan bilang, Pak, pencobaan ini kayaknya dari Tuhan. No, dari dirimu sendiri. Karena dosa mendatangkan masalah. Dosa mendatangkan pergumulan. Dosa mendatangkan kehidupan yang sengsara. Bukan dari Tuhan. Cariin ayatnya. Rancangan Tuhan memberikan kita kecelakaan, masalah dan bertubi-tubi. Mana cariin ayatnya? Gak ada. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada pada Yesus mengenai hidupmu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Memberikan kepadamu hari depan yang penuh, masa depan yang cerah. Amin, saudara. Ya. Saya pengen berhasil, Pak, penuh dengan kemenangan Tuhan. Otakmu taruh, pakai rohmu. Amsal 21 ayat 31. Kuda diperlengkapi untuk peperangan, tapi kemenangan hanya di dalam tangan Tuhan. Kamu boleh pintar, kamu boleh punya koneksi, kamu boleh punya harta, kamu boleh namanya punya semua basic di dalam kehidupanmu, skill, mau define satu dengan yang lain. Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Saya mau belajar, Pak, tentang jalan-jalan Tuhan. Amsal 16 ayat 9. Kamu boleh mikir, tapi Tuhan yang menentukan jalannya. Ada banyak. Dengar baik ya, Tuhan ngomong sesuatu yang sangat bagus. Ya, firman Tuhan di atas kenyataan hidupmu. Kenyataanmu lagi bagaimana? Sengsara, Pak, lewat firman merubah. Jangan berpikir bahwa saya pengen ditumpang tanganin lagi, Pak. Ya boleh aja. Tapi di rumahmu tetap kamu harus tunduk akan namanya firman Tuhan. Nebukadnezar akan dikirim dalam rumahmu sendiri. Lewat suamimu Nebukadnezarnya. Anakmu sendiri mungkin yang ngeselin hidupmu. Mungkin istrimu yang cerewet gak bisa merobohkan hidupmu. Akan penuh dengan namanya kesombongan, dirobohkan. Lewat Nebukadnezar, Zedekia hidup dipelihara. Harusnya. Tapi Zedekia gak ngikutin firman Tuhan. Hidupnya buta, sengsara, dibelenggu, masuk penjara dan mati di dalam penjara. Setiap pemberontakan tidak akan menghasilkan kebaikan. Oleh karena itu saya berdoa, orang Kristen yuk belajar taat, belajar tunduk. Pak, ini gak enak, Pak. Ya, semua juga tahu itu gak enak. Namun itu mendatangkan kebaikan. Pak, ini sengsara, saya tahu itu sengsara. Tapi itu mendatangkan kebaikan. Pak, ini sangat, Pak, perih, Pak. Iya, saya tahu itu perih. Tapi itu mendatangkan kebaikan. Pak, ini, Pak,
sangat namanya gak bisa dipertahankan lagi Pak. Tahan, karena itu baik buatmu. Karena apa yang dari Tuhan gak pernah namanya ujungnya itu rusak, tapi selalu mendatangkan kebaikan. Ada amin saudara. Saudara diberkati dengan firman-Nya pada malam hari ini. Ya, saya tutup dengan firman tadi ya. Saya berdoa saudara itu kenalilah siapa dirimu, watakmu. Ya kayak kemarin adik saya bilang, ini ada orang resek dan sebagainya. Saya bilang gak apa-apa, nikmati keresehan dia. Saya bilang nikmati, kamu gak ngerti hari ini, esok kamu akan ngerti. Loh kenapa? Karena saya berdoa buat dia, buat adik saya. Ya adik perempuan saya berdoa buat dia. Tuhan ini kenapa? Ikutin aja. Hari ini seperti kamu dulu, kamu gak ngerti. Ngapain masuk ke perusahaan ini. Belajar saya. Akhirnya saya ketemu orang yang urapannya raja-raja. Dan nasehatin pengusaha-pengusaha besar. Dan saya dipertemukan Tuhan dengan orang-orang yang lebih dari kalibernya daripada saya. Tapi saya punya firman Tuhan. Saya ngomong, nikmati aja. Dia mau bilang nyalain kamu kayak apa, nikmatin aja udah. Jangan dilawan, nikmatin. Makin kamu nikmati, makin cepat keluar dari namanya Nebukadnezar. Makin kamu akan keluar, kamu akan the next level. Amin ya. Terima kasih. Yuk, saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, saudara bisa persembahan di tempat ini, diklik nama saya. Di situ ada nomor rekening, saudara bisa menabur. Ya, salah satu dari nomor rekening tersebut. Sebelum saudara menabur atau kan persembahan, saudara bisa berdoa terlebih dahulu. Yuk, saya tutup dengan doa. Saudara yang mau didoakan, silakan ketik pergumulanmu, kita berdoa. Ya, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bisa hadir. Yang belum follow bisa follow dulu. Ya, kita berdoa buat semua pergumulan saudara sambil saya tutup. Terima kasih ya Roh Kudus buat Nebukadnezar Bapak dalam hidup orang Kristen. Kalau Zedekia jadi contoh yang bagus Bapak malam hari ini, karena pemberontakannya dan menghasilkan semua hal-hal yang pahit. Kami gak mau nasib kami seperti Zedekia Tuhan. Kami mau belajar dari kesalahan Zedekia, dan kami mau akhiri dengan keberhasilan yang daripada tangan-Mu. Kami gak mau berontak akan firman-Mu. Ajari kami tunduk, karena firman-Mu mencatat di dalam Filipi 4 ayat 13, Kaulah kekuatan kami, yang memberikan kami Bapa rancangan yang ajaib seperti Yeremia 29 ayat 11. Mari Tuhan, rancangan masa depan kami, berkati Bapa ekonomi anak-anak-Mu, berkati Bapa usaha pekerjaannya, berkati rumah tangga, semua perselingkuhan dihancurkan dalam nama Yesus. Kami berdoa Bapa karena Tuhan yang mengubah hidup manusia. Biar kami mau menyerahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak mau Bapa jadi Tuhan, karena kami tahu Bapa itu adalah tugas-Mu. Tugas kami adalah membawa roh kami menghadap Engkau Allah kami yang hidup. Jamah Bapa suami kami, baik istri anak-anak-Mu Bapa yang di rumah-rumah, baik juga anak-anak-Mu Bapa yang dilahirkan ya Roh Kudus. Biarlah Bapa punya masa depan Bapa seperti rancangan-Mu Bapa yang penuh harapan. Mari Tuhan berkati Bapa keluarga kami. Aku tahu urapan-Mu begitu dahsyat malam hari ini Tuhan. Turunkan bagi anak-anak-Mu ya Roh Kudus. Yes, ya nama syukur untuk para patah. Setiap Bapa yang butuh pekerjaan, Bapa yang mandul Bapa dalam usahanya ya Tuhan, terbukalah malam hari ini ya Tuhan. Biarlah benih ilahi Bapa turun Bapa di dalam nama Yesus. Bukankah Engkau Allah Bapa yang memberikan upah bagi setiap hidup manusia ya Bapa, yang menyampaikan isi hati-Mu melalui firman-Mu Roh Kudus. Biarlah hamba juga melepaskan berkat Bapa, sinar dan wajah-Mu Bapa memberkati kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah yang sakit juga Engkau sembuhkan Bapa dengan cara-Mu Roh Kudus. Biarlah melalui semua proses Bapa, ataupun Nebukadnezar yang Kau izinkan, biarlah Nebukadnezar jadi pemelihara hidup kami lewat tangan-Mu ya Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, biarlah Bapa berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun rontoh atas kami. Dan biarlah warisan roh yang di roh baik yang di jiwa Bapa, dan kami terima Bapa di dalam nama Yesus. Tidak ada kemandulan, kutuk, sumpah, serapah kami patahkan semua di dalam nama Yesus. Kami terima yang baik, kami terima kemuliaan, kami terima Bapa janji Allah, kami terima Bapa berkat ekonomi sorga yang tidak pernah bangkrut di dalam kehidupan orang percaya. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin.